Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di Otria Channel. Teman-teman, sebelum aku mulai, jangan lupa ya untuk selalu support Otria Channel dengan cara subscribe bagi yang belum, like bagi yang telah menonton, komen yang bermanfaat, dan share kepada yang lainnya agar yang lainnya merasakan manfaatnya. Nah, topik kali ini adalah tentang pandangan Islam terhadap Muslim yang merayakan Valentine, bertukar hadiah maupun menerima hadiah. Untuk itu, marilah kita bahas satu persatu mengenai hal tersebut. Banyak kalangan pasti sudah mengenal Hari Valentine. Hari tersebut dirayakan sebagai suatu perwujudan cinta kasih seseorang. Perwujudan yang bukan hanya untuk sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Namun, hari tersebut memiliki makna yang lebih luas lagi. Di antaranya, kasih sayang antara sesama, pasangan suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, dan lainnya. Sehingga, Hari Valentine biasa disebut pula dengan Hari Kasih Sayang. Cikal bakal Hari Valentine. Sebenarnya ada banyak versi yang tersebar berkenaan dengan asal-usul Hari Valentine. Namun, pada umumnya kebanyakan orang mengetahui tentang peristiwa sejarah yang dimulai ketika dahulu kala bangsa Romawi memperingati suatu hari besar setiap tanggal 15 Februari yang dinamakan Lupercalia. Perayaan Lupercalia adalah rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno, 13-18 Februari. 2 hari pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta, Juno Februata. Pada hari ini, para pemuda mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Lalu, setiap pemuda mengambil nama secara acak dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama setahun untuk senang-senang dan dijadikan objek hiburan. Pada 15 Februari, mereka meminta perlindungan Dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut untuk dilecut karena anggapan lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur. Ketika agama Kristen Katolik menjadi agama negara di Roma, penguasa Romawi dan para tokoh agama Katolik Roma mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani, antara lain mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama paus atau pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantin dan Paus Gregory I. Agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, pada 496 Masehi, Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati Saint Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari. Kaitan Hari Kasih Sayang dengan Valentine. The Catholic Encyclopedia menuliskan ada 3 nama Valentine yang mati pada 14 Februari. Seorang di antaranya dilukiskan sebagai yang mati pada masa Romawi. Namun demikian, tidak pernah ada penjelasan siapa Saint Valentine yang dimaksud. Juga dengan kisahnya yang tidak pernah diketahui ujung pangkalnya, karena tiap sumber mengisahkan cerita yang berbeda. Menurut versi pertama, Kaisar Claudius II memerintahkan menangkap dan memenjarakan Saint Valentine karena menyatakan Tuhannya adalah Isa Al-Masih dan menolak menyembah Tuhan-Tuhan orang Romawi. Orang-orang yang mendambakan doa Saint Valentine lalu menulis surat dan menaruhnya di terali penjaranya. Versi kedua menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan kuat dalam medan peperangan daripada orang yang menikah. Kaisar lalu melarang para pemuda untuk menikah. Namun, Saint Valentine melanggarnya dan diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari
269 Masehi. Versi lainnya menceritakan bahwa sore hari sebelum Santo Valentinus akan gugur sebagai martir atau mati sebagai pahlawan karena memperjuangkan kepercayaan, ia menulis sebuah pernyataan cinta kecil yang diberikannya kepada sipir penjaranya yang tertulis, "Dari Valentinusmu." Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, Hari Valentin berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme dan kesyirikan. Kedua, upacara Romawi kuno akhirnya dirubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day atas inisiatif Paus Gelasius I. Jadi, acara Valentin menjadi ritual agama Nasrani yang dirubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari, bertepatan dengan matinya Saint Valentine. Ketiga, Hari Valentin juga adalah hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Keempat, pada perkembangannya, di zaman modern saat ini, perayaan Valentin disamarkan dengan dihiasi nama Hari Kasih Sayang. Sungguh ironis memang kondisi umat Islam saat ini. Sebagian orang mungkin sudah mengetahui kenyataan sejarah yang ada. Seolah-olah mereka menutup mata dan menyatakan boleh-boleh saja merayakan Hari Valentin yang cikal bakal sebenarnya adalah ritual paganisme. Sudah sepatutnya kaum muslimin berpikir, tidak sepantasnya mereka merayakan hari tersebut setelah jelas-jelas nyata bahwa ritual Valentin adalah ritual non-muslim, bahkan bermula dari ritual paganisme. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang muslim yang merayakan Valentin, maka kita harus ketahui terlebih dahulu mengenai 6 kerusakan Hari Valentin. Kerusakan pertama, merayakan Valentin berarti meniru-niru orang kafir. Agama Islam telah melarang kita meniru-niru orang kafir atau tasyabbuh. Larangan ini terdapat dalam berbagai ayat, juga dapat ditemukan dalam beberapa sabda Rasulullah SAW, dan hal ini juga merupakan kesepakatan para ulama, ijma'. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Beliau SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mau merubah uban, maka selisihlah mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3462 dan Muslim nomor 2103. Hadis ini menunjukkan kepada kita agar menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani secara umum, dan di antara bentuk menyelisihi mereka adalah dalam masalah uban. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan secara umum supaya kita tidak meniru-niru orang kafir. Beliau SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Syekhul Islam dalam Iqtida' halaman 1/269 mengatakan bahwa sanad hadis ini jaid, bagus. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Irwaul Ghalil nomor 1269. Kerusakan kedua, menghadiri perayaan orang kafir bukan ciri orang beriman. Allah Ta'ala sendiri telah mencirikan sifat orang-orang beriman. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri ritual atau perayaan orang-orang musyrik, dan ini berarti tidak boleh umat Islam merayakan perayaan agama lain semacam Valentin. Semoga
ayat berikut ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 72 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir mengatakan bahwa ada 8 pendapat mengenai makna kalimat tidak menyaksikan perbuatan zur. Pendapat yang ada ini tidaklah saling bertentangan karena pendapat-pendapat tersebut hanya menyampaikan macam-macam perbuatan zur. Di antara pendapat yang ada mengatakan bahwa tidak menyaksikan perbuatan zur adalah tidak menghadiri perayaan orang musyrik. Inilah yang dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas. Jadi, ayat ini adalah pujian untuk orang yang tidak menghadiri perayaan orang musyrik. Jika tidak menghadiri perayaan tersebut adalah suatu hal yang terpuji, maka ini berarti melakukan perayaan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk aib. Lihat Iqridho 1-483. Jadi, merayakan hari Valentine bukanlah ciri orang beriman, karena jelas-jelas hari tersebut bukanlah hari raya umat Islam. Kerusakan ketiga, mengagungkan sang pejuang cinta akan berkumpul bersamanya di hari kiamat nanti. Jika orang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan keutamaan berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya pada Nabi SAW yang artinya, kapan terjadi hari kiamat, wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda yang artinya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab yang artinya, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Beliau SAW bersabda yang artinya, kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain di Sahih Bukhari, Anas mengatakan yang artinya, kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas pun mengatakan yang artinya, kalau begitu aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Bandingkan bagaimana jika yang dicintai dan diagungkan adalah seorang tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pembela dan pejuang cinta di saat raja melarang menikahkan para pemuda. Valentinlah sebagai pahlawan dan pejuang ketika itu. Ingatlah selalu sabda Nabi SAW, kalau begitu engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika Anda seorang muslim, manakah yang Anda pilih? Dikumpulkan bersama orang-orang soleh ataukah bersama tokoh Nasrani yang jelas-jelas kafir? Siapa yang mau dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang kafir? Semoga menjadi bahan renungan bagi Anda, wahai para pengagum Valentine. Kerusakan keempat, ucapan selamat berakibat terjerumus dalam kesyirikan dan maksiat. Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Kata ini ditujukan kepada Nimrod dan Lupercus, tuhan orang Romawi. Oleh karena itu, disadari atau tidak, jika kita meminta orang menjadi to be my Valentine atau jadilah Valentinku, berarti sama dengan kita meminta orang menjadi sang maha kuasa.
Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar, menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa hari Valentine jelas-jelas adalah perayaan Nasrani, bahkan semula adalah ritual paganisme. Oleh karena itu, mengucapkan selamat hari kasih sayang atau ucapan selamat dalam hari raya orang kafir lainnya adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah 1/441 Asy-Syamilah. Kerusakan kelima, hari kasih sayang menjadi hari semangat berzina. Perayaan Hari Valentine di masa sekarang ini mengalami pergeseran. Kalau di masa Romawi sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan mitologi sesat. Kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama. Maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas muda-mudi. Mulai dari yang paling sederhana seperti pesta, kencan, bertukar hadiah, hingga penghalalan praktek zina secara legal. Semua dengan mengatasnamakan semangat cinta kasih. Dalam semangat Hari Valentine itu, ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandeng tangan, berpelukan, berciuman, bahkan hubungan seksual di luar nikah di kalangan sesama remaja itu menjadi boleh. Alasannya, semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mendekati zina saja haram, apalagi melakukannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 32. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa larangan dalam ayat ini lebih keras daripada perkataan, janganlah melakukannya. Artinya bahwa jika kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina, jelas-jelas lebih terlarang. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, apabila zina dan riba telah nampak di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah bagi diri-diri mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kerusakan keenam, meniru perbuatan setan. Menjelang hari Valentine lah berbagai ragam coklat, bunga, hadiah, kado dan souvenir laku keras. Berapa banyak duit yang dihambur-hamburkan ketika itu. Padahal sebenarnya harta tersebut masih bisa dibelanjakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat. Atau malah bisa disedekahkan pada orang yang membutuhkan agar berbuah pahala. Namun hawa nafsu berkehendak lain. Perbuatan setan lebih senang untuk diikuti daripada hal lainnya. Itulah pemborosan yang dilakukan ketika itu. Mungkin bisa bermiliar-miliar rupiah dihabiskan ketika itu oleh seluruh penduduk Indonesia hanya demi merayakan Hari Valentine. Tidakkah mereka memperhatikan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 26-27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Maksudnya adalah mereka menyerupai setan dalam hal ini. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan tabdzir atau pemborosan adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Itulah sebagian kerusakan yang ada di hari Valentine, mulai dari paganisme, kesyirikan, ritual Nasrani, perzinahan, dan pemborosan. Sebenarnya, cinta dan kasih sayang yang diagung-agungkan di hari tersebut adalah sesuatu yang semu, yang akan merusak akhlak dan norma-norma agama. Perlu diketahui pula
bahwa Hari Valentine bukan hanya diingkari oleh pemuka Islam, melainkan juga oleh agama lainnya. Sebagaimana berita yang didapat dari internet bahwa Hari Valentine juga diingkari di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Alasannya karena Hari Valentine dapat merusak ketatanan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat. Dapat dikatakan hanya orang yang tertutup hatinya dan mempertuhankan hawa nafsu saja yang enggan menerima kebenaran. Perlu diingatkan agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan merayakan Hari Valentine, tidak boleh mengucapkan selamat Hari Valentine, juga tidak boleh membantu menyemarakkan acara ini dengan jual beli, mengirim kartu, mencetak, dan mensponsori acara tersebut karena ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Ingatlah, setiap orang haruslah takut pada kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang bertukar hadiah dan menerima hadiah. Hukum saling memberi hadiah di Hari Valentine. Bagaimana hukum saling memberi hadiah di Hari Valentine? Kalau kita tidak merayakan, bolehkah hadiah tersebut diterima? Bisa jadi saling memberi hadiah ini ada pada pasangan yang telah halal, suami istri, atau pasangan yang masih ilegal, pacaran, atau mungkin dengan sahabat. Yang jelas, Muslim tidak merayakan Valentine. Karena hakikatnya Valentine itu merayakan perayaan non-muslim. Seperti sejarah Valentine yang telah kita bahas sebelumnya. Jika kaum muslimin turut merayakannya, berarti telah meniru budaya orang kafir. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, yang artinya, orang Nasrani punya perayaan. Demikian pula orang Yahudi, di mana mereka mengistimewakan hari tersebut. Maka janganlah seorang muslim meniru mereka dalam perayaan tersebut. Sebagaimana kita dilarang meniru syariat dan tidak mengikuti kiblat mereka. Hukum asal memberi hadiah adalah sunnah atau dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Saling memberi hadiah merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, seorang penyair Arab menyatakan dalam sebuah syairnya, yang artinya, hadiah yang diberikan oleh sebagian orang kepada yang lain bisa menumbuhkan rasa saling mencintai di hati mereka. Beralih hukumnya jadi haram. Biasanya bunga dan coklat yang dijadikan pilihan sebagai kado atau hadiah di hari Valentine. Karena dasar perayaan Valentine adalah haram bagi muslim, berarti memberi kado ketika itu pun tak boleh. Karena memberikan kado merupakan perantara menuju perayaan yang haram, maka hukumnya saling memberi hadiah ketika itu haram, walau asalnya saling memberi hadiah adalah sunnah. Dalam kaidah fikih disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya. Hukum menerima hadiah, kado, atau coklat Valentine. Bagaimana kalau kita diberi hadiah Valentine? Apakah kita menerimanya? Sama halnya dengan acara perayaan yang tidak ada tuntunan lainnya, seperti ulang tahun, maka menerima hadiah dari coklat di hari Valentine mesti menimbang maslahat dan mudorotnya. Agar kita tidak disebut mendukung maksiat, hadiah tersebut sebisa mungkin ditolak. Namun, kalau merasa tidak enak, maka terimalah hadiah tersebut sambil memberi nasihat
pada saudara kita yang memberi bahwa Valentine tak perlu dirayakan dan tak perlu diadakan hadiah semacam itu. Syekh Soleh Al-Munajjid Hafizahullah berkata mengenai hukum menerima kado ulang tahun. Menerima hadiah dari acara yang tidak ada tuntunan tidak dibolehkan karena hal itu termasuk menyokong acara tersebut tetap laris manis. Maka hendaklah menolak hadiah tersebut dengan cara yang halus. Namun, jika khawatir merusak hubungan dengan rekan kita, maka jelaskan padanya bahwa kita menerima hadiah karena itu hadiah saja, bukan maksud mendukung acara yang tidak ada tuntunan tersebut. Dan dengan menambahkan keterangan bahwa kita tidak lagi akan menerima kado seperti itu di masa yang akan datang. Juga tidak perlu membalas memberikan hadiah di hari ulang tahunnya. Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab nomor 146449. Demikianlah pembahasan mengenai terlarangnya merayakan Hari Valentine. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Mohon dimaafkan apabila di dalam penyampaian terdapat salah pengejaan maupun salah pengucapan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan pasti milik hambanya. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.